Anda kembali di Breaking News Berita 1 TV pemirsa. Untuk membahas agenda sidang perkara Ahok sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Flora Dianti. Selamat pagi Bu Flora. Selamat pagi Mbak Elisa. Ya Bu Flora, ini kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kedudukan keterangan saksi ahli dalam persidangan kali ini? Iya, jadi keterangan saksi ahli itu sama dengan alat bukti lainnya. Kan kalau alat bukti kan ada 5, ada saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu dalam KUHP itu semuanya mempunyai kedudukan yang sama, kekuatan hukumnya sama, sama-sama tidak mengikat hakim. Jadi kembali lagi kepada keyakinan hakim nantinya. Tidak mengikat hakim dalam arti ini adalah keputusan hakim akan menggunakan saksi ahli atau keterangan ahli sebenarnya dalam KUHP itu dinyatakan yang mana, apakah akan percaya ahli yang diajukan oleh jaksa ataukah ahli yang akan diajukan oleh terdakwa. Nah, itu kembali lagi kepada kebijaksanaan hakim. Oke, nah hari ini adalah agenda sidang mendengarkan ahli dari jaksa penuntut umum. Nah, ada 4 ahli yang akan bersaksi, yaitu ada Abdul Khair Ramadan yang datang dari MUI dan juga Muzakir yang merupakan juga ahli dari UII Yogyakarta. Ini merupakan saksi ahli agama, dan ada 2 ahli hukum pidana, yaitu Profesor Dr. Yunahar Ilyas dan juga Miftakul Ahyar. Nah, keempat saksi ahli ini, apa saja yang mungkin akan diperhatikan oleh hakim dari keempat saksi ini? Ya, mungkin untuk ahli agama akan ditanyakan mengenai masalah penistaannya, masalah konteks dari Al-Maidah, itu dari ahli agama. Lalu kemudian dari sisi pemidanaannya itu akan digali mengenai apakah terpenuhi unsur-unsur dari semua unsur pasalnya, apakah terpenuhi dengan adanya fakta seperti ini, gitu kan ya Mbak ya. Nah, ini kan walaupun misalnya terpenuhi kan juga harus diikuti juga dengan mens rea. Apakah ada memang kesengajaan, apakah ada niat. Nah, itu nanti ya mungkin akan digali lebih lanjut oleh hakim. Nah, saksi ahli ini kan sifatnya kan tadi yang saya sampaikan sebenarnya semuanya itu sifatnya tidak mengikat, hanya mungkin dalam arti hakim boleh memilih apakah akan mengikuti ahli yang diajukan oleh jaksa. Apakah hakim setuju dengan pendapat ahli, karena hakim sendiri itu kedudukannya adalah ius curiae novit. Jadi hakim itu dianggap ahli juga. Sehingga mungkin ahli-ahli ini dalam proses hukum acara pidana itu sifatnya memang membantu hakim untuk meyakinkan, menambah keyakinan hakim begitu. Jadi kembali lagi apa yang akan diberikan oleh ahli pidana ini dan ahli agama itu kembali lagi kepada unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 156 dan pasal 156A. Ke sana nanti Mbak nantinya. Iya, Bu Flora, kita tahu bahwa kuasa hukum dari Ahok sempat menolak untuk keterangan ataupun mendatangkan saksi ahli dari pihak MUI. Nah, ini ternyata kan datang lagi, di mana saksi hari ini adalah dari pihak-pihak MUI. Dan apakah memang ini kemungkinan dikhawatirkan oleh pihak dari kuasa hukum karena akan memberatkan atau seperti apa? Iya, jadi kan sebenarnya syarat ahli itu ahli harus bersifat imparsial, harus netral, harus objektif. Nah, karena ahli ini diajukan di depan persidangan berdasarkan opininya, pendapatnya. Nah, pendapat ini kan harus terlepas dari unsur subjektivitas. Nah, hal ini yang harus digali oleh penasehat hukum, bahwa memang ahli objektif, tidak bersifat subjektif nanti pendapatnya, karena pendapat nanti kan bisa disetir ke kiri ke kanan gitu. Nah, ini yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan oleh penasehat hukum. Kalau misalnya pendapat ahli ini sudah disetir atau mungkin terpengaruh atau mungkin pesanan, tidak lagi berdasarkan memang murni akademisinya atau murni latar belakang
pengalamannya atau pendidikannya. Nah, ini kan berarti sudah tidak objektif. Kalau misalnya sudah tidak objektif, itu mempengaruhi kekuatan pembuktian dari keterangan ahli itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi memang harus digali. Beda dengan keterangan saksi yang berdasarkan fakta. Fakta kan apa adanya yang dilihat, didengar, dialami sendiri. Jadi tidak bisa berbeda, tidak bisa berbohong. Sedangkan pendapat ini ya seharusnya juga harus murni berdasarkan latar belakang pendidikannya, ada dasar hukumnya, ada dasar referensinya bagaimana. Jadi tidak berdasarkan pesanan, tidak berdasarkan misalnya pandangan-pandangan tersendiri yang mempengaruhi atas keterangan ahli itu sendiri nantinya. Nah, ini objektivitas ini yang mungkin dikhawatirkan oleh penasihat hukum, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Flora telah hadir bersama kami dan telah bergabung bersama kami maksud kami di Breaking News kali ini. Bu Flora, pakar hukum pidana Universitas Terima kasih Indonesia. Mbak Elisa, pagi.